Perkenalkan, nama saya Husni Fadilah Diauhab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arya Pradana. Ya, kemudian kami akan menjelaskan tentang code yang kami gunakan selama pembuatan project ini hingga menghasilkan project final. Tentunya yang pertama kita awali dengan include dulu, anggota rumpun include dan define, yang mana include ini ada windows.h, globe.h, kemudian bits or stdc++.h, stdelete.h, kemudian untuk define-nya ada rat 3,14/150, define-nya juga ada n_size 20, yang mana ini merupakan rumpun untuk mengawali project kita. Kemudian kita yang berikutnya adalah using namespace, yang mana using namespace ini merupakan salah satu bagian dari code yang kami buat untuk project ini. Kemudian di sini ada beberapa float dan integer, ini juga sebagai penyusun untuk menghasilkan sebuah project di akhir, dan ini sebagai pengantarnya. Ini bisa dilihat ada float sum, integer tola, float tx dan kawannya, float tz1, float root x, root y, root z, cos x, cos y, cos z, ya, ada angel, ada xi, yi, zi, yang mana ini juga sebagai fokus untuk melihat project ya, mata atau sumbu project, sumbu mata project. Kemudian ada sin x, sin y, sin z, roll, kemudian ada radius, theta, speed, ada edge, backfrag, kemudian ada bull, sahid, minar, visible, kemudian ada float RGB, red, green, blue, kemudian ada integer time, kemudian ada bull start yaitu false, kemudian ada float torus, pos x dan pos y dengan koordinat angka tertentu, dan yang terakhir adalah bull road, yang mana itu nilainya adalah false. Kemudian kita lanjut, yaitu kita langsung masuk ke static void. Resize ini sebagai untuk penentuan panjang dan lebarnya. Kemudian dan kita menggunakan GL, ya, ada GL, itu ada GL viewport, matrix mode, load identity, frustum, matrix mode, dan load identity. Ini untuk ukuran, jadi resize itu ya. Kemudian kita masuk ke void draw solid minar. Ini draw solid minar ini kalau tadi sudah masuk layar, yang ini solid minar ini adalah salah satu aksesoris yang ada pada project yang kami buat. Solid minar ini merupakan salah satu aksesoris, atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan istilah pilar-pilarnya. Jadi semacam aksesori berbentuk pilar. Jadi aksesori berbentuk pilar ini dalam project ini kita buat dengan draw solid minar. Ini adalah sebagai salah satu aksesori yang nanti pada saat demo dapat dilihat. Kemudian kita di sini tahu ya ada GL color, yang mana GL color 3D, yang mananya juga ada angkanya di dalam. Kemudian ada GL plus metric, ada translasi, skala, ini ada solid cube juga. Kemudian kita pakai pop metric, color 3D, plus metric, translasi, kemudian diskalasi, dan solid cube dan pop metric ya, dengan pembahasan yang sama dan hanya angka yang berbeda, yang mana ini menunjukkan bahwa posisinya dan juga komponen-komponen lain di dalamnya. Kemudian yang berikutnya juga ada sama GL color 3D juga ya, menggunakan pas matrix, translasi, skala, fluid solid cube, pop matrix. Yang kemudian ini yang berikutnya adalah pembuatan batasan satu. Batasan satu itu maksudnya tiang pilar satu gitu ya, yaitu dengan code yang sama, ada color, push metric, translated, skala, dan solid cap. Pilar satu itu tadi batasan satu. Dengan pilar satu ini maksudnya yang membuat beda adalah letaknya pada ukuran angkanya. Angka yang mana kalau di dalam demo itu adalah
penyusunnya. Jadi bentuknya itu. Ini juga sama, hanya angkanya saja yang berbeda. Ini yang menunjukkan juga posisinya dan komponen-komponen yang lain. Dan berikutnya adalah pelengkap pilar. Ini juga sama. Dari pelengkap pilar ini itu semacam garis-garis kawatnya lah, kalau bisa kita sebut itu adalah garis-garis kawatnya. Itu juga menggunakan sama, ada translasi, skala, dan menggunakan solid cube ya. Kemudian ini ada sama pushmetrik, diawali dengan pushmetrik menggunakan yang sama, dan popmetrik. Dan ini juga sama, hanya angkanya yang berbeda, karena selagi penempatan posisi-posisi inilah yang membuat berbeda. Kemudian ini ada batasan pilar horizontal. Maksudnya bagaimana batasan pilar horizontal itu yang datar. Nah, yang datar inilah jika dibuat put ini juga hasilnya sama seperti ini. Ada put, kita awali dengan pushmetrik, kemudian translasi di skala, kemudian color 3D, pushmetrik juga, translasi skala, solid cube, dan itu berlaku berulang-ulang. Dan sebanyak apa yang kita inginkan. Jadi ini pembuatan ini seperti itu. Ya, batasan pilar selesai itu maksudnya adalah finalnya dari pilar-pilar yang ada. Jadi ketika membuat satu pilar selesai itu nanti ada apa namanya, tiang atau pilar, punya pilar gitu ya, pilar yang mana itu sebagai batasan, oh pilar satu ini sudah selesai, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya, ini sama code-nya ya, sama seperti tadi, pilar bagian atas. Bedanya dengan yang sebelumnya, dengan yang tadi saya jelaskan, yang bersifat horizontal. Horizontal bisa dibilang atasnya, tapi ini sekali lagi ini pilar untuk atasnya. Tapi kalau yang ini adalah pelengkap pilar bagian atasnya. Jadi bisa istilahnya padetannya gitu ya, atau yang paling padat di bagian atas itu, dan menggunakan itu. Pelengkap pilar itu aksi ya, pelengkap pilar itu ya yang melengkapi pilar-pilar itu. Kemudian batasan pilar selesainya ya ada yang namanya apa ya, semacam penutup ya, garis penutup untuk apa, pondasi, garis penutup untuk pondasi. Jadi ada pelengkap pilar horizontal, itu juga code-nya menyesuaikan dengan apa yang ada tadi. Namanya juga pilar, namanya juga penyangga pilar atau pondasi pilar, sehingga code-nya ini menyesuaikan dengan yang tadi. Menggunakan code yang sama juga, kita awali dengan pushmetrik, translated, kemudian ada skala, kemudian ada solid cube juga, dan ditutup dengan popmetrik. Ini sebagai pondasi pilar, pondasi pilar. Dan yang berikutnya adalah pilar kiri satu ya. Jadi kalau pilar kiri satu ini adalah pilar yang terletak di sebelah kiri. Kalau yang tadi adalah yang dijelaskan di pertama adalah pilar satu itu pilar yang utama, tapi letaknya di bagian agak ke kirian. Kalau yang ini paling kiri itu menggunakan code sedemikian rupa. Jadi ada translasi, rotasi, dia ada translasi di skala, kemudian menggunakan solid cube dan lain-lain, pushmetrik, kemudian ada skala juga. Ini lagi yang membuat beda adalah angkanya. Kemudian yang berikutnya adalah pelengkap pilar. Pelengkap pilar ini juga merupakan, sekali lagi, pilar itu bisa dibilang adalah kerangka. Kalau pelengkapnya itu ya bentuknya, bentuk jadi yang melengkapi pilar itu gitu ya, supaya tidak ketahuan itu berasal dari kerangka. Ini yang pelengkap pilar horizontal masih sama seperti yang tadi ya, yang terletak di bagian horizontal datar seperti itu, tapi ini bukan yang atas. Ya mungkin bisa jadi terletak di bagian atas, tapi pada kasus ini itu bukan terletak yang di bagian atas, dan code-nya ini juga masih sama. Ya, yang berikutnya ada pilar kiri 2, nanti yang bisa dilihat di demo ya. Kalau pilar kiri 2 itu ya 2 paling kiri gitu ya. Itu code-nya sama, yang membuat beda adalah angka-angkanya saja. Kita awali dengan pushmetrik, translasi, skala, solid cube gitu ya, dan ditutup dengan popmetrik. Kemudian yang berikutnya ada pelengkap pilar. Pelengkap pilar ini juga masih sama kasusnya seperti yang tadi penjelasannya, itu yang melengkapi pilar-pilar itu. Kemudian bentuk
pelapis dari pilar. Jadi tidak ketahuan kerangkanya. Kemudian ini juga ada color 3D, translasi, skala, kemudian ada solid cube juga. Kemudian pelengkap pilar horizontal juga masih sama, yaitu yang terletak di bagian horizontal, bisa jadi di atas tapi tidak selamanya itu di atas. Dan juga masih sama secara penempatannya. Kemudian yang berikutnya adalah aksesori pilar. Jadi nanti bisa dilihat di pilar-pilar itu ada aksesorinya, ya. Aksesori pelengkap ini ya semacam bisa jadi bentuknya dan atau hal-hal yang melekat di pilar itu. Jadi ini juga ada translasi, skala, kemudian solid cut. Dan nanti mungkin bisa dilihat juga bisa bentuknya sama maupun bentuknya bisa juga ada yang beda. Pelengkap pilar itu juga sama, jadi semacam pelapis-pelapisnya yang ada di kerangka itu. Kemudian aksesori pelengkap pilar itu juga sama, ya. Aksesori pelengkap pilar ini juga menggunakan code yang sama, jadi kita memang spesialis di sini ini adalah itu untuk membuat pilar, ya. Jadi nanti bisa dilihat yang mana kalau di demo, ya. Jadi kalau di code ini memang agak belum agak abstrak dalam membayangkan. Jadi ini code-nya, jadi kita membuatnya pilar-pilar nanti, ya, sebagai hiasan itu, ya kita awali dengan already push metric, translasi, skala, solid cube gitu ya, dan ditutup dengan pop metric, dan itu terus. Kemudian juga itu adalah sebagai pelengkap pilar. Dan yang berikutnya adalah lingkaran aksesori pilar. Jadi nanti itu kan ada dari kiri kemudian ada tengah, ya, sebagai sentral, dan ada paling kanan juga, ya, sama. Jadi nanti semacam bentuknya itu ke depan seperti ini. Nah, ini yang di depan. Yang lingkaran aksesori pilar ini terletak di bagian sentral, yang mana ya pembentuknya adalah 3D, push metric, translasi, skala, solid, square, dan lain. Ini mungkin nanti bentuknya berwarna merah, dan bentuknya nanti bisa dilihat pada demo yang ada nantinya. Kemudian dari lingkaran aksesori pilar ini, ya, ini bentuknya itu jenis bulat, ya, bulat. Kalau kita lihat sekilas adalah bulat. Tapi nanti kita lihat di demonya bentuk aslinya seperti apa. Ini adalah untuk pembentukan aksesori pilar. Kemudian teman saya akan melanjutkan Husni yang ke bagian code berikutnya. Oke, terima kasih. Di sini saya Husni, saya akan melanjutkan penjelasan source code yang telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky tadi. Untuk selanjutnya kita di sini mendefinisikan prosedur, yaitu prosedur beberapa prosedur yang fungsinya itu untuk melengkapi bagian-bagian dari pesawat itu sendiri. Selain itu, prosedur-prosedur di sini juga terdiri dari prosedur environment untuk membentuk lingkungan. Jadi tadi kan sudah didefinisikan sebelumnya beberapa bangunan tadi kan, seperti Sohid Minar. Nah, di sini nanti kita akan memanggil prosedur tersebut. Untuk yang pertama adalah prosedur fan. Prosedur fan di sini digunakan untuk membentuk baling-baling dari pesawat. Jadi nanti pesawat yang akan muncul pada saat program di run itu akan memiliki 4 buah baling-baling yang dibuat dari prosedur ini. Terdiri dari GL color, push matrix, translate, scale, glut, solid spare, dan GL pop matrix. Yang kemudian ada prosedur plane. Nah, di sini prosedur plane itu digunakan untuk membentuk bodi keseluruhan dari pesawat. Jadi bentuk 3 dimensi yang ada di program ini yaitu pesawat
definisikan di dalam prosedur ini. Dimulai dari pembentukan bodi utama, pembentukan sayap, ekor, kemudian ada pembentukan ekor tengah yang masing-masing dari sayap dan ekor tersebut itu mempunyai bagian yaitu kanan dan kiri. Nah, ini sama seperti sebelumnya dibuat dengan menggunakan beberapa fungsi yang ada di GLUT, dimulai dari pemberian warna dan sampai dengan pendefinisian bentuk melalui fungsi GLUT solid spare. Nah, di bagian sayap ini nantinya akan diletakkan beberapa baling-baling. Jadi di pesawat ini ada 4 baling-baling. Oke, ini sama seperti sebelumnya. Ya, langsung saja ke prosedur yang selanjutnya, yaitu ada prosedur single tula host. Jadi selain kita membentuk pesawat, di sini kita juga membentuk environment lain, yaitu rumah. Jadi di sini ada single tula host dan void host, di mana nanti akan dilakukan perulangan secara tidak terbatas yang akan menjadi environment dari lingkungan di sekitar pesawat. Kemudian lanjut ada void Shohid Minar. Jadi seperti tadi sudah didefinisikan Shohid Minar di atas oleh teman kami, dan di sini dilakukan perulangan kembali. Oke, selanjutnya ada void environment. Jadi di sini itu akan membentuk lingkungan yang ada di sekeliling pesawat. Nah, lingkungan tersebut itu terdiri dari bagian tanah. Bagian tanah itu terdapat latar yang berwarna hijau dan dengan garis strip-strip seperti marka jalan, menunjukkan marka jalan. Kemudian ada GLUT wire spare. Di sini digunakan untuk membentuk bagian yang melayang di udara, yaitu berbentuk kawat. Jadi di sini kawat itu seakan-akan seperti awan. Kemudian dilakukan perulangan di sini agar menghasilkan bentuk kawat tadi dengan jumlah yang banyak. Kemudian prosedur yang selanjutnya adalah void draw. Nah, di sini void draw di sini berfungsi untuk memanggil prosedur-prosedur yang telah didefinisikan sebelumnya, seperti prosedur plane, prosedur Shohid Minar, environment, dan lain sebagainya. Jadi di sini lingkungan tersebut itu kita panggil. Nah, untuk selanjutnya ada prosedur draw bitmap text. Nah, di sini terdiri dari beberapa prosedur yang berkaitan dengan pengurusan teks. Teks itu akan ditampilkan ke dalam layar program. Di sini ada prosedur draw bitmap text, draw stroke text, dan yang draw stroke text yang versi kedua. Nah, di sini kita bisa menentukan jenis dari huruf, yaitu di sini digunakan Times New Roman dengan ukuran 10. Nah, kemudian lanjut. Nah, selanjutnya ada void display. Nah, di sini ada void display. Di sini digunakan untuk memanggil
inisialisasi tulisan. Jadi teks yang ada itu diinisialisasi di sini. Kemudian nanti akan muncul di layar program. Nah, di sini ada keyword WSD, WSAD, dan M, di mana nanti tombol-tombol tersebut berfungsi untuk melakukan pengaturan pada program agar pesawat tersebut dapat bergerak. Kemudian ada prosedur key. Prosedur key gini di sini juga sama. Jadi ketika kita menekan tombol tertentu di keyboard, maka yang terjadi adalah pesawat tersebut akan akan berpindah ataupun akan bergerak sesuai dengan jenis tombol yang kita tekan. Gitu. Jadi di sini ada tombol Q, R, T, Z, W, S, A, D, G, dan M. Nah, kemudian ada prosedur idle, itu digunakan untuk memanggil atau melakukan display ulang dari apa-apa yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, di sini adalah program utamanya, dipanggil di inMain. Jadi di sini ada pencahayaan, ada pemanggilan bentuk, pengaturan ukuran layar program, dan lain sebagainya. Di sini didefinisikan di inMain. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari source code yang ada. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah mempresentasikan tentang code yang telah kami buat, saya, Rizky, dan Husni buat code-nya. Kemudian kita akan melakukan demonya sesuai dengan urutan yang telah dipaparkan tadi. Kita awali dengan mengcompile dan merun program. Berikut adalah compile dan run program project ini. Ya, di layar sudah terlihat Glue Sheet project pesawat ini dengan yang kita awali, yaitu dengan tadi ya, size ukuran, yang mana ukuran ini ya menampilkan isi dari layar permulaan, atau dalam artian ini adalah ini loh pesawatnya, ini yang harus dilakukan setelah ini adalah melakukan klik ini. Nah, kemudian dari sini kita langsung mensimulasikan ya tentang pesawatnya ini, bagaimana dia dapat berjalan dan environment-nya bagaimana. Ini adalah salah satu prosedur dari resize ya, menampilkan layar untuk pertama kalinya. Kemudian kita klik G, pesawat ini berjalan ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan kita akan langsung masuk ke prosedur berikutnya, adalah prosedur Shohid Minar. Jika kita lihat ya dari sini ya secara demo, itu yang berwarna, nah ini ada pilar-pilar. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin layarnya bisa dikondisikan Husni untuk ini melihat Shohid Minar mungkin dengan menaik atau menurunkan pesawat. Jadi di setiap pilar-pilar yang ada di sini, nanti di sela-sela bangunan itu ada Shohid Minar. Nah ini, berwarna merah. Kemudian ini ada pilar berwarna merah yang berbentuk lingkaran. Mungkin bisa dinaikkan pesawatnya Mas Husni supaya bisa lebih jelas kita lihat Shohid Minarnya. Ya, kita lihat Shohid Minar ya. Jadi memang kecepatan pesawat ini tinggi. Kita melihat Shohid Minar secara sekilas ya. Di setiap kanan dan kiri posisinya. Ya, ini jadi yang berwarna, ada pilar-pilar berwarna putih sekilas kalau kita amati, ada
lingkaran bercak merahnya itu adalah Sohid Minar. Sekali Sohid Minar 1, kemudian ada Sohid Minar lagi 2, Sohid Minar lagi 3. Jadi Sohid Minar ini adalah berbentuknya pilar-pilar ya penyangga yang bertujuan untuk hiasan. Yang dimana letaknya ini adalah di setiap di antara sekat beberapa bangunan dalam hitungan bangunan tertentu. Jadi misalnya setiap 5 bangunan ada Sohid Minar misalkan seperti itu. Dan ini kita setting dengan beberapa bangunan dalam satu kompleks. Setelah itu ada Sohid Minar. Sohid Minar itu jadi pilar-pilarnya. Nah ini kalau ini kita amati ya, ada Sohid Minar bentuknya itu kotak ya. Kemudian semakin maju. Nah ini kalau kita lihat ya berwarna merah ini adalah Sohid Minarnya. Mungkin Mas Husni bisa menggerakkan kursornya ke arah Sohid Minar. Jadi di Sohid Minar ini memang terlihat ya. Oh ini berbentuknya pilar-pilar ini untuk apa? Menunjukkan bahwa ya itu Sohid Minar. Dan inilah pilar bagian atas kemudian letak posisinya kanan dan kiri. Seperti itu. Itulah Sohid Minar. Kemudian untuk yang berikutnya akan dijelaskan secara langsung oleh teman saya untuk code setelah tadi layar dan Sohid Minar, yaitu Husni. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan demo program yang telah dijelaskan tadi oleh teman saya yaitu Rizky. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa ada sebuah pesawat yang bergerak maju ke depan di sini. Jadi pesawat tersebut mempunyai bagian yaitu ada fan. Fan itu merupakan baling-baling dari pesawat. Jadi bisa dilihat itu baling-balingnya berwarna hijau kalau di program. Dia berputar dengan tidak terbatas. Nah, baling-baling tersebut merupakan mesin dari pesawat. Jadi dia ada 4 dan di setiap sayapnya itu ada 2. Nah, kemudian ada prosedur selanjutnya yaitu prosedur plane. Nah, prosedur plane di sini itu merupakan prosedur digunakan untuk membuat atau menginisialisasi bentuk pesawat. Jadi kalau di program ini pesawatnya terdiri dari beberapa bagian. Nah, itu merupakan hasil dari prosedur yang telah dijalankan. Nampak di sini bahwa pesawat mempunyai warna oranye, kemudian dengan sayap yang berwarna oranye lebih cerah, kemudian mempunyai baling-baling yang berwarna hijau dan mempunyai kepala pesawat yang berwarna hitam. Itu merupakan hasil dari prosedur plane tersebut. Nah, yang kemudian ada prosedur untuk membangun atau membuat rumah. Jadi kalau dilihat di sini di sebelah kanan dan kiri dari pesawat itu terdapat bangunan-bangunan berupa gedung-gedung yang tingginya itu berbeda-beda. Jadi itu dibuat melalui prosedur single tulah house dan prosedur house, dan itu mempunyai warna-warna yang berbeda. Seperti tadi yang telah dijelaskan, Sohid Minar juga mempunyai jumlah yang tidak terbatas gitu. Untuk selanjutnya ada prosedur Sohid Minar. Nah, prosedur Sohid Minar ini tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya, itu merupakan hiasan yang ada di antara gedung-gedung gitu. Selanjutnya adalah prosedur environment. Prosedur environment ini itu merupakan inisialisasi prosedur yang digunakan untuk membentuk lingkungan yang ada di dalam program ini.
jika dilihat ini latarnya berwarna hijau dan ada kawat-kawat yang ada di langit yang seakan-akan menunjukkan awan yang itu berwarna kuning. Kemudian dilakukan perulangan dengan jumlah yang tidak terbatas. Mungkin bisa langsung menuju ke void draw bitmap text. Oke. Nah, di sini itu digunakan untuk mendefinisikan dari teks. Jadi teksnya itu dimunculkan ke layar. Jadi jika disimulasikan tombol W coba diperagakan tombol W itu berarti pesawatnya naik, sedangkan tombol D itu pesawatnya akan bergerak ke kanan. Kalau tombol A pesawatnya akan bergerak ke kiri, dan jika ditekan tombol S maka pesawat akan turun. Nah, kemudian yang di bawahnya tadi ada jika ditekan tombol G maka program tadi akan jalan. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada demo program kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.